Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sasaraswati. Saya perwakilan dari kelompok 3 Biologi Konservasi ingin memaparkan terkait laporan pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, laporan pengelolaan kawasan konservasi Ujung Kulon ini terdiri dari beberapa bagian. Saya akan menjelaskan latar belakangnya. Nah, latar belakang Taman Nasional Ujung Kulon ini merupakan taman nasional yang salah satu dari ekosistem hutan hujan tropis yang paling besar di Banten. Kemudian di Taman Nasional ini juga terdapat hewan yang endemik atau langka seperti badak percula 1 dan banteng. Kemudian Taman Nasional Ujung Kulon ini sudah ditemukan dari sejak zaman dahulu, yaitu ketika masa penjajahan Inggris dan Belanda pada tahun 1806 kalau tidak salah. Kemudian Taman Nasional Ujung Kulon ini di dalamnya kan terdapat beberapa pengelola. Pengelola tersebut harus melakukan keseimbangan dana supaya kebutuhan akan dana yang dibutuhkan dalam Taman Nasional Ujung Kulon ini bisa tercapai. Di Taman Nasional Ujung Kulon ini bukan hanya melestarikan sumber daya alam hayati beserta ekosistem di dalamnya, namun harus diseimbangkan dengan kebutuhan seperti melakukan adanya kegiatan pariwisata atau dijadikan tempat taman rekreasi. Kemudian di dalamnya juga bisa dilakukan untuk orang-orang yang ingin meneliti atau para peneliti, dan juga bisa dijadikan sebagai bahan pendidikan. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah. Nah, sejarah Taman Nasional Ujung Kulon ini sendiri sudah ada pada tahun 1833 sejak Gunung Krakatau meletus dan menghancurkan seluruh ekosistem yang hidup di wilayah tersebut, dari flora dan fauna hingga penduduk yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Nah, beberapa tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau, ekosistem di wilayah Ujung Kulon itu berkembang dengan tumbuh dengan sangat cepat dan baik. Kemudian dalam sejarahnya terdiri dari beberapa tahun, yaitu tahun 1921, tahun 1967, tahun 1992, sehingga akhirnya tahun 1999. Nah, di sini di dalamnya juga tercantum beberapa surat keputusan dari Kementerian Kehutanan Nasional yang menetapkan Taman Nasional ini dijadikan sebagai taman nasional. Kemudian letak geografis Taman Nasional Ujung Kulon ini terletak pada 102 lintang derajat bujur timur sampai 105 derajat lintang bujur timur, dan 06 lintang 30 sampai 06 lintang 52 lintang selatan. Luas dari Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri adalah mencapai 78.619 hektar yang meliputi cagar alam Gunung Honje, cagar alam Pulau Paujang, cagar alam Pulau Panaitan, dan cagar alam Ujung Kulon. Sedangkan luas wilayah perairannya sekitar 44.337 hektar. Nah, bila digabungkan wilayah daratan dan wilayah Taman Nasional Ujung Kulon itu menjadi 122.956 hektar. Kemudian zonasinya terdiri dari 8 zonasi. Ada zonasi inti, zonasi rimba, zona perlindungan bahari, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona rehabilitas, zona religi, dan zona khusus. Nah, saya akan menjelaskan singkat terkait zona inti. Zona inti ini merupakan zona yang berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas seperti badak bercula 1. Jadi di zona inti ini terdapat badak bercula 1 ini tinggal. Kemudian zona rimba itu terdiri dari
kondisi dan potensinya itu mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti. Jadi zona rimba ini membantu pelestarian zona inti. Kemudian ada zona perlindungan bahari. Zona perlindungan bahari ini merupakan zona rimba yang berada di wilayah perairan laut. Jadi zona perlindungan bahari itu merupakan zona rimbanya di perairan laut. Kemudian ada zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan ini terdapat di dalamnya kegiatan pariwisata alam yang dijadikan sebagai kondisi jasa pendukung pariwisata. Kemudian ada zona tradisional. Zona tradisional itu terdiri di dalamnya itu terdapat sejarah yang mampu yang dijadikan atau sebagai ketergantungan masyarakat untuk memanfaatkan keanekaragaman hayati di dalamnya. Kemudian ada zona rehabilitas. Zona rehabilitas itu merupakan zona pemulihan atau zona ekosistem yang mengalami kerusakan itu direhab di zona rehabilitas ini. Kemudian zona religi. Zona religi ini terdiri dari beberapa peninggalan warisan atau sejarah yang dimanfaatkan keagamaannya, perlindungan nilai atau budaya atau sejarah. Kemudian ada zona khusus. Zona khusus itu merupakan zona yang di dalamnya terdiri dari beberapa fasilitas transportasi, listrik, dan telekomunikasi. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Sri Ayu Karlina. Saya di sini akan menjelaskan mengenai flora dan juga fauna yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi, berdasarkan studi literatur, menurut Balai Taman Nasional Ujung Kulon, terdapat sekitar 603 jenis fauna dan juga terdapat 700 jenis flora. Nah, jadi jika ditotalkan berarti ada 1303 jenis. Yang termasuk ke dalam jenis fauna itu ada mamalia, ada amfibi, ada reptil, kemudian ada primata, aves, dan ada juga sejenis terumbu karang. Nah, dari kekayaan satwa endemik tersebut, itu tuh merupakan suatu keunggulan dari Taman Nasional Ujung Kulon. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari fauna dan juga flora yang tadi telah disebutkan. Yang pertama ada badak Jawa dengan nama latin Rhinoceros sondaicus. Jadi, badak Jawa ini merupakan satwa endemik khas Indonesia di mana keberadaannya ini sudah terancam punah. Nah, ciri-ciri dari badak Jawa ini dia memiliki kulit yang tebal menyerupai dengan perisai. Ukurannya juga lebih besar dibandingkan dengan badak Sumatera. Dan badak Jawa ini merupakan salah satu hewan yang jinak. Selain itu, badak Jawa juga merupakan salah satu hewan yang memiliki pendengaran yang tajam apabila ada ancaman di sekitarnya. Jadi dulu itu badak Jawa itu sering diburu oleh manusia, makanya itu sekarang spesiesnya itu dia terancam punah. Nah, badak Jawa itu merupakan salah satu populasi yang masih ada. Maka dari itu keberadaannya itu sangat diharapkan untuk selalu dipertahankan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya ada banteng dengan nama latin Bos javanicus. Nah, banteng ini di Taman Nasional Ujung Kulon itu sering ditemui di Gunung Honje dan juga Semenanjung Ujung Kulon. Nah, antara banteng jantan dan juga banteng betina itu memiliki perbedaan ciri-ciri. Nah, kalau banteng jantan itu dia memiliki tanduk yang lebih runcing dan juga melengkung, serta warnanya itu dia lebih hitam mengkilap. Tapi baik jantan maupun betina, keduanya sama-sama memiliki badan yang besar dan juga pada bagian lehernya itu terdapat gelambir. Nah, untuk membedakan antara banteng jantan dan juga banteng betina itu bisa dilihat dari warnanya. Nah, kalau banteng jantan itu dia memiliki warna tubuh berwarna hitam, sedangkan banteng betina itu warna tubuhnya coklat. Oke, selanjutnya ada owa Jawa dengan nama latin Hylobates smolot. Nah, jadi owa Jawa ini merupakan salah satu primata yang juga hidup di daerah Taman Nasional Ujung Kulon, khususnya itu di daerah Gunung Honje. Nah, ciri-ciri dari owa Jawa ini dia memiliki wajah dengan warna hitam, ekor yang pendek, dan juga bulunya itu halus dan berwarna abu-abu. Nah, hidup mereka itu dia selalu berkelompok sebelum mereka mendapat pasangan. Nah, kalau misalnya dia udah dapat pasangan atau sudah dapat keluarga baru, maka dia hidupnya tidak akan berkelompok lagi. Dia akan hidup dengan keluarga barunya. Nah, saat ini populasi owa Jawa itu semakin lama semakin berkurang. Makanya itu banyak organisasi-organisasi yang membuat pusat konservasi untuk melindungi dan juga mengembangbiakan owa Jawa. Nah, salah satu organisasinya itu ada The Aspinall Foundation. Selanjutnya ada burung cekakak Jawa dengan nama latin Halicon cyanoventris.
Nah, burung cekakak Jawa ini dia memiliki warna yang beragam tergantung dengan jenisnya. Nah, kalau cekakak Jawa itu dia memiliki paruh yang berwarna merah, terus juga warna sayapnya itu warna hitam dan dicampur dengan warna biru cerah. Nah, biasanya burung cekakak Jawa ini dia suka menggali tanah untuk menyimpan telurnya. Oke, next selanjutnya ada penyu hijau dengan nama latin Selonia midas. Nah, jadi di TNUK ini terdapat 2 jenis penyu yang sering terlihat di daerah TNUK, yaitu ada penyu hijau dan juga penyu sisik. Penyu hijau ini dia sering dijumpai di daerah pesisir pantai Ciramea dan dia ini merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Nah, ciri-cirinya ini dia memiliki kulit yang berwarna coklat dan juga dicampur dengan warna hijau kekuning-kuningan. Nah, berdasarkan studi literatur, penyu hijau ini dia sering terlihatnya itu pada bulan Juli sampai dengan Agustus. Kenapa sih? Karena ketika penyu hijau betina itu naik ke daratan untuk bertelur, dia itu masa pengeramannya itu bisa sampai 50-70 hari dan masa bertelurnya itu sekitar 2 minggu. Oke, next selanjutnya ada anggrek bulan dengan nama latin Phalaenopsis amabilis. Beberapa jenis tumbuhan yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon itu ada beberapa jenis tumbuhan yang hidupnya itu epifit. Jadi epifit itu dia maksudnya itu tumbuhnya itu dia menumpang dengan tumbuhan lain. Nah, salah satunya itu adalah anggrek bulan ini. Jadi anggrek bulan ini dia biasanya tuh sering menumpang pada tumbuhan pakis. Cirinya itu dia memiliki warna yang cerah, ada yang warnanya putih, terus ada warnanya ungu, merah, pokoknya warna yang cerah-cerah. Nah, selain flora dan juga fauna yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai daya tarik objek wisata yang terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, jadi ada beberapa objek wisata di TNUK ini yang keberadaannya itu masih segar dan juga asri karena objek wisata ini dijadikan sebagai habitat bagi flora dan juga fauna yang langka yang sudah tadi saya sebutkan. Oke, yang pertama ada Pulau Pecang. Nah, jadi pulau ini biasanya dijuluki dengan sebutan Dream Island. Nah, kenapa sih? Karena Pulau Pecang ini dia memiliki keindahan yang sangat masih asri dan juga masih terjaga keberadaannya. Oleh karena itu sering dikunjungi oleh para wisatawan untuk melakukan beberapa kegiatan, misalnya seperti melakukan diving atau juga snorkeling. Selanjutnya ada Tanjung Layar. Nah, di Tanjung Layar ini terdapat beberapa lokasi yang bersejarah. Salah satunya yaitu ada mercusuar, yaitu pada tahun 1800-an sering digunakan sebagai tempat bagi para staf Taman Nasional Ujung Kulon. Selanjutnya ada Gua Sanghyang Sirah. Nah, gua ini terletak di sisi barat Semenanjung Ujung Kulon. Nah, biasanya pada bulan Maulid dan juga bulan Muharram itu banyak sekali pengunjung yang datang ke gua ini. Kemudian mereka ini akan menginap dan membuat tenda darurat dan juga terpal. Kemudian masyarakat yang datang juga sering mandi di daerah sungai sekitaran gua tersebut. Nah, kenapa sih masyarakat itu susah-susah untuk menginap dan juga berkunjung ke gua tersebut? Nah, jadi mereka itu percaya bahwa terdapat hubungan erat dengan Kian Santang yang hidup pada zaman Prabu Siliwangi di Kerajaan Pajajaran. Nah, makanya itu mereka itu sering datang ke gua tersebut gitu untuk berziarah itu. Selanjutnya ada Pulau Badul. Nah, pulau ini terletak di tengah laut, dekat dengan 25 meter dari batas kapal berlabuh. Nah, jarak 25 meter ini dapat kita tempuh dengan mudah karena anginnya dan juga ombaknya yang kencang. Tapi hampir nggak ada sama sekali flora dan juga fauna yang ada di sana karena pulau ini tuh ukurannya sangat kecil dibandingkan pulau pada umumnya. Makanya itu kelihatannya itu dia pulaunya hanya seperti daratan pasir putih. Oke, next selanjutnya ada Kepulauan Handelem. Nah, kepulauan ini dibedakan menjadi 3 bagian. Ada bagian kecil, tengah, dan juga besar. Biasanya para wisatawan ini sering berkunjung ke Kepulauan Handelem ini untuk menikmati keindahan air terjunnya dan juga untuk menikmati satwa-satwa dan juga fauna yang ada di sana. Misalnya seperti burung, kepiting bakau, kemudian ada ikan terbang. Next ada Padang Penggembalaan Cidaon. Nah, biasanya wisatawan yang ingin berkunjung ke Padang Penggembalaan Cidaon ini dia harus melewati
Pulau Pecang dulu, kemudian mereka akan berjalan kaki sepanjang kurang lebih 250 meter. Nah, di Sidawan ini wisatawan dapat menikmati keindahan wildlife viewing banteng, lalu ayam hutan, babi hutan, rangkong, sampai burung merak. Nah, kalau cuacanya cerah, biasanya banteng-banteng itu dia akan keluar untuk mencari makan sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 7 pagi. Nah, wisatawan yang datang itu dia tidak boleh terlalu dekat dengan satwa-satwa yang sedang merumput. Jadi, wisatawan yang datang itu bisa melihat dengan menggunakan teropong. Selanjutnya ada Pulau Panaitan. Pulau ini merupakan salah satu objek wisata yang ada di TNUK. Tapi, pulau ini nih jarang dikunjungi oleh pengunjung karena keberadaannya itu dia sangat jauh sekali. Nah, objek wisata yang paling utama dari Pulau Panaitan ini salah satunya itu ada One Palm Point. Nah, objek wisata ini sangat cocok bagi wisatawan yang suka berselancar dan menyukai tantangan. Selain itu, di pulau ini juga terdapat peninggalan bersejarah seperti patung berbentuk Dewa Ganesha dan juga lingam Dewa Siwa. Nah, yang terakhir ada Pantai Karang Ranjang. Nah, pantai ini dia letaknya itu di wilayah selatan, di mana ombak di pantai ini sangat besar sekali, makanya itu wisatawan yang datang itu dilarang untuk berenang ke tengah pantai. Untuk sampai ke pantai ini, perlu melakukan perjalanan terlebih dahulu selama 2,5 jam, menyusuri hutan, dimulai dari pos penjagaan yang dapat dicapai dengan menggunakan objek selama kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Selanjutnya, saya Nuhanu Faisah akan menjelaskan mengenai pengelolaan kawasan konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi di TNUK dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang dinamai dengan Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Balai TNUK ini diketuai oleh Kepala Balai dan kantornya terletak di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Lalu selanjutnya, untuk mempermudah proses pengelolaan kawasan, wilayah dari TNUK dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah yang pertama adalah wilayah 1 Panaitan yang berkedudukan di Pulau Panaitan. Lalu yang kedua adalah wilayah 2 Pulau Handelem yang berkedudukan di Pulau Handelem. Lalu yang ketiga adalah wilayah 3 Sumur yang berkedudukan di Kecamatan Sumur, tepatnya di daerah Cobayoni. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan apa saja yang dilakukan di Taman Nasional Ujung Kulon. Yang pertama adalah pengelolaan badak Jawa terpadu. Pengelolaan badak Jawa terpadu merupakan program TNUK di mana hasil program ini akan memberikan informasi mengenai database sumber daya alam di TNUK yang berkaitan dengan badak Jawa. Informasinya meliputi daya dukung badak Jawa dalam rangka mempertahankan keberadaan badak Jawa dan ekosistemnya. Pengelolaan badak Jawa dilakukan di Semenanjung Ujung Kulon seluas 38.543 hektar dan pengelolaannya didasarkan pada pengetahuan yang luas terhadap ekologi badak Jawa, terutama populasi, perilaku, dan dinamika habitatnya. Berikut merupakan kegiatan yang terdapat di dalam program pengelolaan badak Jawa terpadu. Yang pertama adalah sensus badak Jawa tahunan. Sensus ini dilakukan setiap tahun dengan metode yang digunakan adalah menghitung jejak pada transek atau jalur yang telah dicatat titik koordinatnya. Terdapat 5 transek yang tersebar di seluruh Semenanjung Ujung Kulon. Sensus badak Jawa tahunan diharapkan dapat memperoleh data tren populasi badak Jawa terbaru setiap tahunnya. Yang kedua adalah kamera perangkap. Selain dengan metode transek, metode kamera perangkap dilakukan untuk melengkapi kegiatan sensus badak Jawa. Metode ini berkontribusi dalam memantau perkembangan populasi badak Jawa secara visual, dan metode ini juga memperjelas identifikasi seperti populasi badak Jawa jantan dan betina, serta dewasa dan muda. Dan selanjutnya adalah analisis genetik badak Jawa. TNUK dan WWF juga melakukan metode aplikasi analisis DNA melalui kotoran untuk melengkapi kegiatan sensus badak Jawa.
Melalui metode ini, karakteristik individual seperti jenis kelamin, hubungan kekerabatan suatu individu dengan individu lainnya, heterozigositas, inbreeding, depression, proses perkawinan, dan agihan ruang per individu dapat diketahui dengan jelas. Lalu selanjutnya adalah studi ketersediaan pakan. Ketersediaan pakan di semenanjung ujung kulon berpengaruh terhadap pertumbuhan badak Jawa, sehingga dinamika vegetasinya harus dipantau dan dipelajari, seperti faktor apa saja yang dapat membatasi pertumbuhan tumbuhan pakan dari badak. Selanjutnya adalah studi kompetisi badak Jawa dan banteng. Ketersediaan pakan yang sedikit menyebabkan kompetisi badak Jawa dan banteng di kawasan TNUK semakin tinggi. Agar badak Jawa tidak hilang populasinya, disingkirkan oleh banteng, maka perlu dipelajari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sejauh mana terjadi tumpang tindih sebaran badak Jawa dan banteng? Berapa persentase tumpang tindih individu dan spesies tumbuhan yang dikonsumsi badak dan banteng pada tahun yang sama? Lalu apakah terjadi kompetisi di antara badak Jawa dan banteng dan bagaimana? Dalam melakukan kegiatan ini, TNUK bekerjasama dengan IPB, WWF, dan YMR atau Yayasan Mitra Rhino. Lalu selanjutnya adalah Rhino Monitoring dan Protection Unit. Unit ini dilakukan atau dibentuk untuk memfasilitasi para petugas jagawana dalam pengamanan maupun pemantauan status populasi badak Jawa dan banteng serta perubahan habitat badak Jawa. Di semenanjung ujung kulon terdapat 3 unit RMPU yang terdiri dari 1 kepala unit, 2 orang jagawana, 1 orang LSM atau lembaga swadaya masyarakat, dan 1 orang masyarakat. Yang selanjutnya adalah pengelolaan habitat. Pengelolaan habitat ini dilakukan baik untuk badak Jawa maupun padang pengembalaan untuk banteng. Selanjutnya adalah pengelolaan primata. Terdapat beberapa primata endemik di TNUK, yaitu owa Jawa dan surili di wilayah Gunung Honje seluas 19.214 hektar. Pengelolaan primata terfokus pada perlindungan habitat dari gangguan manusia serta pengumpulan data kasar untuk digunakan sebagai masukan bagi tindakan pengelolaan selanjutnya. Untuk melakukan pengelolaan primata ini, dibentuk suatu unit yang disebut dengan Unit Konservasi Darat atau UKD. UKD bertugas untuk melindungi atau patroli dan mentoring di wilayah Gunung Honje, di mana wilayah tersebut merupakan habitat primata. Di samping itu, unit ini juga memonitoring perilaku primata, termasuk mencatat semua satwa lain maupun tumbuhan yang ada di wilayah ini. Selanjutnya adalah pengelolaan marine atau perairan. TNUK memiliki wilayah perairan seluas 44.337 hektar, meliputi semenanjung ujung kulon dan perairan sekitar Panaitan. Daerah ini sering digunakan sebagai tempat pengambilan ikan dengan bom dan tempat perlindungan kapal-kapal nelayan. Kegiatan tersebut menyebabkan rusaknya terumbu karang. Sedangkan dengan mempertahankan kelestarian terumbu karang serta spesies unik lainnya, maka juga sekaligus mempertahankan keberadaan jenis-jenis biota laut lain yang hidup di habitat tersebut. Oleh karena itu dilakukan pengelolaan perairan. Berikut kegiatan dalam program pengelolaan marine atau perairan. Yang pertama adalah Unit Konversi Laut atau UKL. Unit ini dibentuk untuk menjaga wilayah perairan laut yang bisa menjadi pintu masuk ke habitat badak Jawa. Unit ini bertugas untuk melindungi atau patroli serta mentoring biota laut dan hutan pantai. Yang kedua adalah mentoring terumbu karang. Kegiatan mentoring terumbu karang bertujuan untuk memantau kondisi karang di TNUK. Kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis penutupan karang hidup, menganalisis remnan atau karang mati, dan kelimpahan ikan hias yang hidup di terumbu karang. Kegiatan monitoring dilakukan bekerjasama dengan WWF dan dilakukan tiap 4 bulan sekali. Dan yang terakhir adalah kesepakatan konservasi antara TNUK dengan masyarakat dalam pemanfaatan rumput laut. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya untuk mengurangi meluasnya dampak pencurian rumput laut oleh masyarakat di wilayah Cegok dan Kalejetan. Kesepakatan ini memuat aturan main pemanenan dan juga kewajiban masyarakat untuk ikut mengamankan kawasan. Dan selanjutnya adalah pengelolaan daerah penyangga. Daerah penyangga adalah wilayah di luar kawasan suaka alam, baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara, bebas maupun tanah yang dibebani hak dan mampu menjaga keutuhan kawasan suaka alam. Berikut beberapa kriteria dari daerah penyangga.
Yang pertama adalah secara geografis berbatasan dengan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam. Yang kedua adalah secara ekologis masih mempunyai pengaruh baik dari dalam maupun dari luar suaka alam atau kawasan pelestarian alam. Yang ketiga adalah mampu menangkal segala macam gangguan baik dari dalam maupun dari luar suaka alam atau kawasan pelestarian alam. Daerah penyangga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah penyangga perluasan. Pada hakikatnya, memperluas kawasan habitat yang terdapat dalam kawasan yang dilindungi adalah ke dalam daerah penyangga. Hal ini memungkinkan bertambahnya besar total populasi tumbuhan dan satwa yang berkembang biak dibandingkan dengan jumlah yang dapat bertahan hidup di cagar alam. Di mana yang termasuk ke dalam daerah penyangga ini adalah hutan produksi dengan tebang pilih, kawasan buruh, hutan alami yang digunakan penduduk untuk mencari kayu bakar, kawasan terlantar, dan padang pengembalaan. Kedua yaitu fungsi penyangga sosial, di mana pemanfaatan sumber daya alami dari daerah penyangga merupakan hal yang sekunder, dan tujuan utama pengelolaan adalah penyediaan produk yang dapat digunakan atau berharga. Berikut kegiatan dalam program pengelolaan daerah penyangga. Yang pertama adalah fasilitas pemindahan pemukiman liar dan pendampingan pasca pindah. Pemukim liar yang bersedia dipindahkan keluar kawasan diberi tanah dan bantuan bahan material untuk membangun rumah mereka di luar kawasan. Tidak hanya rumah, namun juga diberikan listrik dan air bersih serta bibit-bibit tanaman untuk ditanam di pekarangan rumah mereka. Para pemukim ini secara terus-menerus dibina oleh Taman Nasional dan WWF agar dapat hidup layak dan tidak kembali ke dalam kawasan. Yang kedua adalah usaha ekonomi konservasi melalui agroforestry. Usaha ekonomi ini bertujuan untuk memberikan pendapatan alternatif sehingga ketergantungan masyarakat akan sumber daya di dalam kawasan dapat dikurangi dan kesejahteraan mereka dapat secara bertahap meningkat. Dan pengelolaan yang terakhir yaitu pengelolaan ekowisata. Ekowisata atau ekoturism merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Berikut kegiatan dalam program pengelolaan ekowisata. Yang pertama adalah penyusunan rencana penggunaan wisata publik atau public use planning. Untuk menyeimbangkan permintaan kunjungan ke Taman Nasional dan perlindungan sumber daya di dalam Taman Nasional, maka Taman Nasional perlu meletakkan strategi atau rencana agar kedua hal tersebut dapat dijalankan dengan baik. Penyusunan rencana penggunaan oleh publik memuat berbagai strategi, sehingga kunjungan mereka justru memberikan kontribusi bagi perlindungan kawasan. Yang kedua adalah pembinaan lokal entrepreneur dengan pembentukan koperasi Gema Umat atau KAGUM. TNUK bekerjasama dengan WWF memfasilitasi terbentuknya koperasi KAGUM yang bergerak di bidang jasa wisata. Koperasi ini beranggotakan masyarakat sekitar kawasan mengusahakan penjualan paket-paket wisata ke Taman Nasional Ujung Kulon. Yang ketiga adalah pelatihan porter dan pemandu. Porter atau pemberi jasa pengangkut barang yang biasanya dibutuhkan oleh pengunjung terutama untuk trekking atau hiking di Taman Nasional Ujung Kulon dibina dan ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan. Para porter ini berasal dari masyarakat sekitar kawasan. Selain itu, ada program yang secara terpadu menjadi bagian dari seluruh program, yaitu kampanye konservasi atau Pride Campaign, yang merupakan kegiatan untuk memberikan pengetahuan kepada kelompok target dalam tujuan meningkatkan pemahaman terhadap upaya pelestarian, mempengaruhi sikap dan pola pikir, serta mendorong adanya dukungan aksi dari kelompok target untuk secara aktif ikut serta melakukan kegiatan pelestarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lian Nurhayati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Nuha. Nah, selanjutnya di sini ada sumber pendanaan dan kontribusi kegiatan. Sebelumnya, perlu kita ketahui tujuan adanya pendanaan ini adalah untuk merinci anggaran operasional tiap tahun. Nah, di antaranya ini ada biaya investasi sarana dan prasarana, biaya investasi berkala untuk pemeliharaan, dan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan. Sumber pendanaan ini bisa didapatkan dari pemerintah, bantuan dari pihak lain, dan bisa juga dari hasil pengelolaan kawasan ekowisata yang terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon tersebut. Nah,
Kalian pernah berpikir gak sih, ketika kita berkunjung ke suatu kawasan konservasi, kenapa sih kok kita bayar tiket? Kenapa sih tiketnya mahal? Padahal itu kan milik pemerintah. Nah, penentuan tarif tiket ini merupakan salah satu upaya dalam membatasi jumlah kunjungan untuk menghindari terjadinya over carrying capacity dalam jangka panjang. Nah, sedangkan kalau misalkan harga tarif tiketnya ini rendah, otomatis banyak pengunjung yang akan mengunjungi kawasan konservasi tersebut. Nah, semakin banyak orang yang mengunjungi kawasan konservasi tersebut, hal itu dapat menyebabkan kerusakan yang terjadi di kawasan Taman Nasional tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tabel realisasi keuangan Balai Taman Nasional Ujung Kulon pada tahun 2008 sampai 2012. Nah, bisa dilihat ya di sini total anggaran dari tahun ke tahunnya selalu mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya di sini ada tabel biaya operasional pengembangan wisata dan kegiatan konservasi serta estimasi penerimaan dari kegiatan wisata di Taman Nasional Ujung Kulon pada tahun 2012. Bisa dilihat tabelnya. Di sini terdapat perbedaan besar penerimaan dari pemerintahan pusat dan dari penerimaan tiket. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tarif kegiatan wisata tersebut berkontribusi sebesar 24,12% terhadap biaya pengembangan wisata tersebut. Nah, sedangkan kontribusi terhadap biaya pengembangan wisata dan kegiatan konservasi adalah 0,83%. Artinya, sebesar 99,17% biaya pengembangan wisata dan kegiatan konservasi ini ditanggung sepenuhnya oleh subsidi pemerintah. Nah, jika berdasarkan WTP pengunjung, kontribusinya ini dapat meningkat menjadi 49,2% terhadap biaya pengembangan wisata tersebut. Nah, sedangkan kontribusi terhadap biaya pengembangan wisata dan kegiatan konservasi ini dapat meningkat menjadi 1,67%. Nah, artinya sebesar 98,33% biaya pengembangan wisata dan kegiatan konservasi ini ditanggung subsidi pemerintah. Nah, hal ini dapat mengurangi sebesar 0,84% subsidi yang diberikan oleh pemerintah, walaupun masih belum menutupi semua biaya pengembangan wisata dari pemerintah. Nah, selanjutnya di sini ada tabel rincian harga tiket masuk dan paket wisata di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon pada tahun 2012. Bisa dilihat ya, di sini ada jenis PNPB-nya, yaitu ada tiket masuk kawasan, tiket masuk kendaraan air, tiket masuk untuk penelitian, pungutan kegiatan pengambilan gambar, dan pungutan kegiatan olahraga atau rekreasi alam bebas. Nah, di sini bisa dilihat tarif tiket masuk antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing ini berbeda. Untuk tarif WNA ini, tarifnya lebih mahal dibandingkan dengan warga negara Indonesia. Nah, untuk mengembangkan wisata di Taman Nasional Ujung Kulon berbasis ekowisata ini dapat dilaksanakan dengan menggandeng berbagai pihak lain, baik itu koperasi, swasta, maupun BUMN. Nah, diharapkan hal ini dapat menjembatani atau menjadi solusi bagi permasalahan pengalokasian dan konservasi dari penerimaan kegiatan wisata di Taman Nasional Ujung Kulon tersebut.